Setiap agama menganjurkan atau mengajarkan umatnya untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dan itu sebabnya, masing-masing agama membangun tempat peribadatan yang sebaik, sebagus, dan seindah mungkin. Maka pada sebagian agama, ada yang menyebut tempat ibadat sebagai rumah Tuhan. Ungkapan tersebut senyatanya mengingatkan kita kepada pola keagamaan Mesir kuno, Yunani, Sparta, Athena, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Mereka membangun gedung-gedung atau bangunan khusus untuk berkumpul dan memuja kepada para dewa yang dipertuhannya. Maka tidak heran jika setiap dewa memiliki rumahnya sendiri. Tentu, saya yakin semua agama menganjurkan yang terbaik bagi kehidupan manusia di planet bumi. Perbedaan konsep rumah Tuhan atau tempat ibadah zaman dahulu dan zaman sekarang hanyalah pada persoalan ada dan tidak adanya sosok atau bentuk personifikasi yang dipertuhan, entah itu patung atau arca. Sedangkan pola tatanan imam atau pemimpin dan umat atau pengikut pada dasarnya sama saja, hanya sebutan atau istilahnya yang berlainan pada setiap agama. Bahkan secara tidak langsung, para pemuka agama atau imam atau pendeta dan lain sebagainya itu seolah-olah menjadi wakil Tuhan dalam menyampaikan perintahnya. Itu sebab mereka sering mengatakan Tuhan berkata, "Ya, secara umum begitulah adanya." Arti kata ibadah adalah pengabdian atau mengabdikan diri kepada Yang Maha Agung atau Yang Maha Besar atau Yang Maha Kuasa. Maka sebagai abdi atau yang menyerahkan diri, seseorang harus bekerja keras atas perintah Yang Maha Kuasa, dalam arti mengikuti kehendak atau petunjuk dari yang dipertuhannya. Maka atas dasar perintah itulah, berbagai umat beragama melakukan sembah sujud, sebagai bentuk ungkapan merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Lalu, setelah itu apa? Mana dan bagaimana bentuk nyata pengabdian manusia kepadanya? Pada tingkat pertanyaan ini, tidak banyak kaum agamawan yang mampu menjabarkan dan membuktikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengabdikan diri kepada Yang Maha Kuasa? Sebab mengabdi itu sama sekali berbeda dengan sembah sujud. Sekarang, mari kita lihat ajaran para leluhur bangsa mengenai konsep rumah ibadah, terutama yang ada dalam Pikukuh Sunda. Pengertian rumah dalam Pikukuh Sunda dimaknai sebagai bumi dan terdiri dari dua jenis, yaitu bumi ageng atau raya, dan bumi alit, yaitu rumah besar dan rumah kecil. Seperti halnya ibu atau indung, di dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengandung dua arti, yaitu ibu kandung biologis adalah manusia dan ibu agung atau ibu bumi atau ibu pertiwi. Bumi ageng adalah planet bumi, tempat tinggal dan lahirnya segala kehidupan, yaitu manusia, satwa, tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan bumi alit adalah diri manusia itu sendiri, atau raga tubuh manusia. Kedua bumi ini ada untuk saling mengabdikan diri atas kehendak Yang Maha Kuasa. Maka keduanya saling memberi dan menerima, saling menjaga dan mengasihi. Bumi ageng mengabdi atau mengemban tugas sebagai pemberi kehidupan kepada segala yang ada di permukaan planet bumi. Sedangkan bumi alit adalah manusia, mengabdi atau mengemban tugas sebagai pengelola kehidupan. Kerjasama antar keduanya harus berjalan selaras untuk kelangsungan hidup antar generasi, turun-temurun, dan bukan hanya bagi yang hidup saat ini, tidak boleh egois. Bumi ageng menyalurkan kehidupan
melalui gunung-gunung yang memproduksi material inti bagi kehidupan manusia, satwa, dan tumbuhan. Hutan yang mengolah dan menyimpan material inti bagi kehidupan manusia, satwa, dan tumbuhan. Sungai yang menyalurkan material inti bagi kehidupan manusia, satwa, dan tumbuhan. Ketiga wilayah ini merupakan wilayah larangan. Larang berarti suci, atau para penempuh Pikukuh Sunda sering menyebutnya sebagai bumi suci alam Padang, sebab menjadi sumber bagi kehidupan manusia, satwa, dan tumbuhan. Singkatnya, sebut saja sebagai tanah suci atau tanah larangan. Bagi penganut Pikukuh Sunda, gunung, hutan, dan sungai itu merupakan bumi suci atau rumah suci, tempat mengabdikan diri, atau sering disebut sebagai rumah ibadah kepada Yang Maha Kuasa, yaitu dengan cara menjaga, yang melestarikan, merawat, yang menata, mempergunakan, yang memanfaatkan. Maka siapapun yang merusak salah satunya, sama dengan merusak rumah ibadah manusia Sunda. Dengan demikian, ciri-ciri keberadaan manusia Sunda ditandai dengan gunung-gunung teguh pada tempatnya, hutan-hutan hijau dan lestari, sungai-sungai jernih dan terawat. Sesungguhnya dan senyatanya, gunung, hutan, dan sungai itu adalah hasil daya cipta Yang Maha Kuasa, sama sekali bukan hasil daya cipta manusia. Siapa manusia yang dapat membuat gunung, hutan, beserta sungainya? Adakah rumah ibadah yang lebih indah dari daya cipta Yang Maha Kuasa? Kalau ada, pasti sudah saya sembah. Maka tidak boleh ada manusia yang merusak dan menghancurkan ketiga sumber kehidupan untuk kepentingan apapun, termasuk untuk pembangunan rumah ibadah. Patut dipahami bahwa yang ingin hidup bukan hanya manusia saja. Mereka, satwa, tumbuhan, batuan, tanah, air, udara, dan lain-lain, pun planet bumi juga sama. Maka dari itu, Pikukuh Sunda mengajarkan Dharma Bakti, atau berbuat kebaikan kepada segala makhluk yang ada di planet bumi, tanpa memandang ras, suku, dan golongan apapun, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, siluman, demit, jurik, serta semesta kehidupan lainnya. Sebab manusia Sunda meyakini bahwa segalanya adalah hasil daya cipta Yang Maha Kersa, atau Yang Maha Kuasa. Maka dengan segala hormat, harus apa adanya, dan begitu adanya. Pendek tidak boleh dipotong, panjang tidak boleh disambung, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Mugia Rahayu Sagung Dumadi di bumi suci alam Padang.